Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuranggraini dari kelas 12 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas Red Hat Academy pada chapter terakhir, yaitu chapter 8 Comprehensive Review. Jadi di sini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya yang dijelaskan oleh lab dari chapter 8 ini, yaitu Troubleshoot and Scale Application. Nah, pada chapter ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan troubleshooting dan scaling di aplikasi OpenShift. Lab ini menggunakan kondisi nyata di dunia kerja, di mana sebuah aplikasi tidak berjalan dengan optimal, baik karena penggunaan resource yang berlebihan maupun karena konfigurasi yang belum lengkap. Sebagai administrator, kita dituntut untuk bisa menganalisis masalah tersebut, memperbaikinya, dan memastikan aplikasi dapat berjalan dengan stabil serta siap digunakan. Tujuan dari lab pada chapter 8 ini mengidentifikasi pod atau workload yang menggunakan CPU secara berlebihan. Kemudian, melakukan troubleshooting pada aplikasi yang mengalami error, serta memperbaiki konfigurasi database pada MySQL. Selain itu juga ada mengatur resource seperti CPU dan memori, menambahkan health checks, menggunakan probe, melakukan scaling aplikasi agar lebih stabil dan tersedia, serta memastikan aplikasi dapat diakses oleh user dengan baik. Kemudian, dalam konsep OpenShift yang berbasis Kubernetes, aplikasi dijalankan dalam bentuk deployment yang berisi satu atau lebih pod. Selain itu, untuk menjaga kestabilan aplikasi, kita juga bisa menggunakan probes untuk memonitor kondisi aplikasi, kemudian mengatur resource agar tidak berlebihan dan melakukan scaling untuk meningkatkan performa serta ketersediaan aplikasi. Jadi, saya akan menjelaskan secara pemahaman saya inti dari lab ini per stepnya. Nah, yang pertama adalah identifikasi penggunaan CPU berlebih. Langkah pertama kita adalah mengidentifikasi pod yang menggunakan CPU secara berlebihan. Hal ini dilakukan melalui menu Observe Dashboard di OpenShift. Nah, di sini kita bisa melihat penggunaan resource di tiap pod. Jika ada pod yang menggunakan CPU terlalu tinggi, maka pod tersebut bisa mengganggu performa aplikasi lain. Karena itu, kita perlu mengidentifikasi dan menghentikan workload tersebut agar sistem kembali stabil. Yang kedua, ada troubleshoot database MySQL. Nah, selanjutnya kita fokus pada aplikasi utama, yaitu Famous Authors, yang terdiri dari front-end dan database MySQL bernama QuotesDB. Nah, masalah yang terjadi adalah database tidak berjalan dengan benar karena konfigurasi belum lengkap. MySQL membutuhkan beberapa environment variabel seperti username, password, dan nama database. Tanpa ini database tidak bisa dijalankan. Jadi kita perlu menambahkan environment variabel tersebut agar MySQL bisa berfungsi dengan normal. Setelah itu, kita juga update image MySQL. Hal ini tuh dilakukan karena image sebelumnya memiliki masalah keamanan. Dengan menggunakan image yang diperbaharui, aplikasi menjadi lebih aman dan sesuai standar production. Kemudian di sini kita ada menambahkan readiness liveness props pada database. Nih, readiness prop pada database. Ada dua jenis prop. Yang pertama, readiness props untuk mengecek apakah database sudah siap menerima koneksi. Yang kedua ada liveness props. Yang ini, nah ini tuh untuk memastikan database tetap berjalan dengan baik. Jika prop mendeteksi masalah, maka Kubernetes akan otomatis melakukan restart pod. Ini sangat penting agar aplikasi tetap stabil tanpa perlu intervensi manusia. Kemudian yang kelima, mengatur resource CPU dan memori. Langkah berikutnya adalah mengatur resource pada deployment database. Kita menentukan request dan limit. Request itu resource minimum yang dibutuhkan, sedangkan limit batas maksimal penggunaan resource. Nah, tujuannya adalah kita
mengatur resource dan limit di sini pada nomor 6 untuk agar aplikasi tidak menggunakan resource secara berlebihan dan supaya cluster tetap stabil walaupun banyak aplikasi berjalan. Yang keenam ada konfigurasi front end aplikasi. Nah, selain database, kita juga perlu mengatur bagian front end. Front end adalah bagian yang berinteraksi langsung dengan user. Di sini kita juga menambahkan readiness, prop ke endpoint, status, liveness, prop ke endpoint atau environment. Nih, nih. Dengan ini, sistem bisa memastikan bahwa web application selalu siap digunakan dan tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang ketujuh adalah scaling aplikasi front end. Setelah semua konfigurasi selesai, kita melakukan scaling pada front end menjadi 3 pod. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan availability. Jika satu pod mengalami masalah, maka pod lain masih bisa menjalankan user. Ini sangat penting dalam lingkungan production agar aplikasi tidak mudah down. Kemudian yang ke-8, di sini juga ada testing aplikasi. Langkah terakhir adalah melakukan testing. Kita bisa mengakses aplikasi melalui link URL yang sudah disediakan. Nah, jika berhasil, maka aplikasi akan menampilkan data dari database. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa front end berjalan dengan baik, database berhasil terhubung, dan seluruh sistem sudah terkonfigurasi dengan benar. Jadi dari lab ini kita dapat memahami bahwa pengelolaan aplikasi di OpenShift tidak hanya sebatas deploy saja. Kita juga harus mampu melakukan monitoring, troubleshooting, mengatur resource, dan melakukan scaling. Semua hal yang tadi itu sangat penting untuk memastikan aplikasi berjalan dengan stabil, aman, dan siap digunakan dalam skala besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.